Perkenalkan, nama saya Novelia Bradadik dengan NIM 221118028 dari kelas A12. Di video kali ini saya akan menceritakan cerita rakyat, yaitu Misteri Pulau Imam. Di ufuk timur sebelah utara, tepatnya di desa Norweda, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera, tengah terdapat desa kecil nan indah. Kedudukannya tepat di desa Weda dengan luas kira-kira 3 hektar, itulah Pulau Imam. Terdengar sayup-sayup ayam berkokok di subuh hari, diselingi suara seorang laki-laki dengan lantunan ayat-ayat suci yang sangat menenangkan hati. Itulah suara sang laki-laki yang selalu disiplin dengan aktivitas di kala subuhnya itu. Dengan beralaskan daun pisang, dengan membaca doa, salawat, tanda meminta izin terlebih dahulu, ia berusaha menjalankan kewajibannya untuk salat subuh. Ayam berkokok pun bercakap-cakap melihat gerak-geriknya. "Coba dengar kawan-kawan, sungguh merdu suara imam itu," kata ayam jantan yang berkokok menjelang pagi. "Kamu benar. Jika kita tidak lebih tepat, pasti imam lebih dulu bangun daripada kita," jawab temannya. Dialah imam, seorang laki-laki yang hidup sebatang kara. Ia tinggal di gubuk tua tanpa kedua orang tuanya sejak berumur 6 tahun. Lelaki ini hidup mandiri dengan peralatan rumah seadanya. Gubuk tua menjadi saksi dalam kehidupan seharinya. Suara merdu membacakan ayat-ayat suci dalam ibadahnya membuat siapapun yang mendengar menjadi tenang hatinya. Setelah menjalankan salat subuh, ia berjalan menyusuri pinggiran pantai. Telah terlihat masyarakat sekitar membawa alat pancing untuk mencari sesuap makan mereka. "Assalamualaikum, selamat pagi, Baba," sapa imam kepada Pak Arsyad. Begitulah imam menyapa bapak-bapak yang lebih tua darinya. Sambil mengangkat jala ikan, sang Baba Arsyad menjawab salam sang imam. "Waalaikumsalam, Nak. Apa kabarmu pagi ini?" jawab Pak Arsyad. "Baik, Baba. Alhamdulillah," jawabnya sambil mengucapkan syukur. "Baba sepertinya tidak sehat hari ini. Baba sakit?" "Kesehatanku memang sedang menurun, Nak. Tetapi tenang saja, masih kuat babamu ini." "Uhu, uhu, uhu," jawabnya sambil terbatuk. "Kasihan Baba, pada usianya ini ia masih terus bekerja keras," bisik imam dalam hatinya sambil mengarahkan alat pancingnya. Ketika memancing ikan, kata-kata yang imam keluarkan hanyalah berupa doa-doa dan zikir pendek. Baba pun kagum dengan anak yang berusia 20 tahun ini. Sungguh hanyalah kehidupan akhirat yang ada di benaknya. Selalu ia selipkan bacaan ayat-ayat suci dalam setiap gerak langkahnya. Celup, celup, terdengar suara ikan yang gemercik air. Imam merasa heran, ada 5 ekor ikan yang berkumpul pancingnya itu. Ternyata terjadi percakapan di antara ikan yang melingkari pancing imam tersebut. "Lihatlah, imam pagi ini mencari ikan." Ikan cakalang memanggil teman-temannya. "Kakak, sepertinya kita harus membantunya. Ia selalu punya niat baik untuk memanfaatkan kita." Adik ikan cakalang membalas perkataan kakaknya. "Kamu benar, Dik. Apalagi desa ini juga diperuntukkan untuknya.
Kita bisa merelakan diri kita, ia memancing kita dengan doa-doa kepada Sang Ilahi. Jawab ikan cakalang. Tiba-tiba terlihat 3 ekor ikan ekor kuning menyahut, "Kita pantas ikhlas." Teman-teman, Iman sangat heran dengan keberadaan 5 ekor ikan itu. Satu persatu ikan pun dengan mudah ia pancing dan diletakkannya ke dalam ember yang telah ia sediakan. Subhanallah, Maha Suci Allah. Terima kasih atas rezekimu, ya Tuhan. Pak Arsyad pun tidak heran lagi dengan keahlian sang imam itu. Ia tersenyum karena telah mengetahui bahwa hal tersebut sebenarnya sering terjadi setiap kali imam memancing. "Baba, aku berikan 3 ekor ikan cakalang ini kepadamu, Baba. Silakan manfaatkan untuk makan siangmu. Baba bisa pulang dan beristirahatlah. Bagaimana denganmu, nak? 2 ekor ini lebih dari cukup untukku, Baba." Begitulah keseharian sang imam. Ia selalu memberikan sedikit pendapatnya, baik untuk Baba maupun bapak-bapak yang menjalankan aktivitas sama di pagi hari dengannya. Hanya 1 ekor ia gunakan untuk makannya seharian. Kini imam membereskan hasil pancingannya dan kembali ke gubuk. Ia berjalan menuju gubuknya, membawa hasil pancingnya untuk dijual seperti biasanya, setelah terlebih dahulu berbagi dengan nelayan yang bersamanya tadi memancing. Dalam perjalanan pulang, imam teringat bahwa hari ini ia akan bersama warga memanen hasil perkebunan di daerah desa Norweda. Maka imam membatalkan niatnya untuk menjual ikan-ikannya. Ia berpikir mungkin ikan tersebut dapat digunakan untuk makan bersama bapak-bapak yang mencangkul tanah nanti. Imam akhirnya kembali ke gubuk untuk meletakkan ikan dan berjalan di sekitar tanaman yang ada di belakang gubuknya. "Terima kasih, wahai ikan-ikanku. Hari ini aku bisa memanfaatkan kalian dengan baik." Kini ia telah bersiap-siap untuk mencangkul tanah dan menanami singkong. Kegiatan bertani ini pun selalu ia lakukan. Hasil panennya akan ia bagikan kepada masyarakat dan sisanya untuk makan sehari-harinya. Ia mengajak masyarakat sekitar untuk bersama-sama mencabut singkong dan hasil panen lainnya untuk dibagi-bagi. "Ambillah sebanyak kalian butuh, Baba, Yaya," sahut imam. Itulah sahutan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru saja tiba di daerah tersebut. Ia sudah menganggap mereka seperti ayah dan ibunya. Akan tetapi, itu semua adalah milikmu, Imam. Tanah seluas 3 hektar ini pun milikmu. Mana mungkin kami berani, balas Pak Samin. "Ini bukanlah milikku, Baba. Ini adalah milik Sang Pencipta, sehingga aku wajib berbagi. Kalian semua adalah orang tuaku, mana mungkin aku tega. Silakan ambil." "Terima kasih. Doa kami semua untukmu, nak," sahut Bapak Arsyad. Ketika mereka memanen hasil perkebunan yang ada di desa Norweda tersebut, terlihat kapal besar yang masuk ke daerah tersebut. Warga dan Iman pun terkejut. Terdengar bunyi kapal yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Sang imam dan warga segera membereskan semua pekerjaan mereka dan bersiap-siap untuk melihat siapa gerangan yang ada di kapal tersebut. Nahkoda kapal tersenyum dan berdiri di atas kapal. Tiba-tiba, "Assalamualaikum, selamat pagi, wahai penduduk desa Norweda." Terdengar suara yang muncul setelah kapal telah bersandar. Dia sang imam Arab. "Ya, pasti dia.
Aku pernah melihatnya dalam mimpiku, ucap sang imam yang membuat warga tertegun. Selamat datang, wahai Imam Arab, ujar Pak Samin mencairkan suasana. Imam Arab tersenyum dan membelai bahu sang imam. Kau sungguh sudah besar, Imam. Imam pun mencium tangan sang Imam Arab sebagai tanda rasa hormat, seperti rasa hormatnya kepada kedua orang tuanya yang telah tiada. Selamat datang, wahai suhu, wahai guruku, ucap imam. Sebagian warga segera membereskan pekerjaan dan menyiapkan tempat duduk di bawah pohon pala dan cengki untuk menjadi tempat berbincang-bincang dengan Imam Arab. Terlihat ibu-ibu sudah sibuk menyiapkan makanan siang bersama dengan menggunakan hasil panen tadi. Imam berjalan menuju ibu-ibu tersebut dan menemui Ibu Lili. Yaya, tadi saya selesai memancing dan ikannya masih segar. Saya letakkan ember berisi air di gubuk saya. Mungkin Yaya bisa gunakan untuk memasak nanti, ucap Imam. Oh, iya, nanti biar saya dan ibu-ibu yang masak, ucap Ibu Lili. Sang imam mengucapkan terima kasih dan berjalan menuju Imam Arab dan bapak-bapak untuk berbincang. Ibu-ibu, bagaimana kalau kita bersama-sama membuat gohu ikan? Kebetulan ada hasil pancingan Imam dan suami saya, kata Ibu Lili kepada ibu-ibu sekitar. Oh iya, ikan mentah dengan rempah-rempah ya. Kebetulan saya punya tomat, cabai, dan bawang yang bisa kita pakai bersama, jawab Ibu Mina. Saya juga baru panen lemon. Mina, kita pakai saja bersama-sama, tambah Ibu Sauda. Setelah itu, para ibu ini pun memasak. Mereka membuat makanan khas Maluku Utara, yaitu gohu ikan, yang akan dimakan dengan singkong, talas rebus, beserta sayuran. Hingga tiba pukul 12 siang, ibu-ibu pun telah selesai memasak dan menyajikannya di atas meja yang terbuat dari bambu. Imam, mari ajak Imam Arab beserta nahkoda kapal untuk makan bersama dengan kita, ajak Pak Arsyad. Suhu, mari kita makan siang dulu. Setelah itu kita bisa menjalankan ibadah salat di sini, sahut Imam. Imam Arab tersenyum dan memberi kode kepada awak nahkoda untuk makan siang bersama imam dan warga sekitar. Duhai suhu, inilah makanan khas kami dari Maluku Utara. Ada singkong, talas, dan ada juga sayur yang terbuat dari jantung pisang yang biasa kami sebut dari sayur kusi. Lihatlah suhu, di sini kami memasak ikan dengan rempah-rempah yang kita sebut gohu ikan, jelas Pak Arsyad. Baik, mari kita berdoa sebelum makan. Berdoa dimulai. Pimpin imam sebelum makan siang. Beginilah masyarakat desa Norweda yang selalu bergotong royong. Hal ini berkat imam yang walaupun lebih muda, ia selalu memberikan nasihat kepada sesama. Setelah makan siang, Imam Arab mengajak mereka mengerjakan ibadat salat bersama di atas kapal sang Imam Arab. Imam dan suhunya itu berjalan-jalan mengelilingi kawasan perkuburan kecil di desa Norweda. Tiba-tiba Imam Arab menatap tajam ke puncak gunung kawasan desa tersebut. Sungguh, tempat di sana akan menjadi saksi keberadaan saya, kata Imam Arab. Duhai suhu, apa maksud ucapanmu ini? Ucap imam dengan nada keheranan. Imam Arab kemudian mengajak imam untuk melangkah menuju daerah
puncak di kawasan tersebut terlihat Pak Ali dan Pak Arsyad yang sedang membersihkan tempat tersebut dan hendak menanam pohon pisang. Imam pun membantu mereka yang sedang beraktivitas karena hasil panen mereka tentu akan mereka nikmati bersama. Imam Arab berjalan menuju sebidang tanah di sebelah kanan sambil membawa tongkat besar. Dimanapun saya meninggal, disinilah kuburan saya akan muncul, ucap Imam Arab sambil menancapkan tongkat ke sebidang tanah kosong yang dipenuhi rerumputan. Pak Ali dan Pak Arsyad hanya tertegun keheranan. Imam hanya diam dan tersenyum, hatinya mengerti yang dimaksud oleh suhunya itu. Hanya beberapa hari berselang setelah Imam Arab berada di desa tersebut, terjadilah peristiwa itu. Suatu pagi Imam berjalan-jalan menuju bukit tempat ia bersama sang Imam Arab pernah berbincang mengenai masalah batin. Imam mengajak beberapa warga sekitar dengan niat membersihkan kawasan tersebut agar dapat ditanami beberapa pohon kelapa, pepaya, dan pisang. Sudah lama kita tidak lagi menanam di puncak itu. Saya ingin sekali membersihkan tempat itu, Baba, ucap Imam dengan suara lirih. Kau benar, Imam. Mari kita sama-sama membersihkan puncak gunung itu, jawab Pak Ali. Sambil membersihkan tempat itu, mereka bercakap-cakap mengenai hasil panen mereka. Nak, sebaiknya uang hasil penjualan buah pisang dan kelapamu kau gunakan untuk keperluanmu, kata Pak Arsyad. Keperluanku tidak banyak, Baba. Sebaiknya kita gunakan untuk tabungan membangun rumah atau gubuk kecil untuk salat kita, Imam berkata. Pak Arsyad tertegun mendengar perkataan pemuda ini. Mereka kemudian melanjutkan pekerjaan mereka membersihkan kawasan tersebut. Tiba-tiba, Aka, sahut Pak Ali kepada kakaknya, Pak Arsyad. Ada apa, Ali? Jawab Pak Arsyad. Aka, Imam, coba lihat ini. Ini sepertinya bebatuan yang berbentuk kuburan besar, Ali menjelaskan. Pak Arsyad melangkah dengan langkah yang ragu untuk melihat temuan itu. Terlihat bebatuan yang membentuk kuburan, padahal belum pernah ada warga dikuburkan di tempat itu. Tiba-tiba Imam tertegun dan ia pun kembali mengingat pesan suhunya waktu itu. Apa benar ya, Baba lihat adalah kuburan seperti yang pernah diucapkan Imam Arab? Imam berkata dalam hati dengan wajah yang sedikit panik. Mereka pun menyingkirkan rerumputan mencari tahu kepastian yang ada. Ketika melihat bebatuan itu persis membentuk kuburan, Imam pun menutup mata dan mengucapkan kalimat, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucap Imam, mengapa kau mengucapkan kalimat itu, nak? Apakah ini memang kuburan seseorang? Heran Pak Ali. Suhu telah berpulang kepada Maha Kuasa. Suhu pernah berkata bahwa kuburannya akan timbul di sini jika ia telah meninggal. Dimanapun ia meninggal, kata Imam. Pak Arsyad kemudian memberikan isyarat kepada Pak Ali untuk memberitahu warga tentang kejadian ini. Seluruh warga melangkah ke puncak dan menyaksikan kenyataan itu. Tatapan Imam pun menuju tongkat yang pernah ditancapkan Imam Arab. Masih terlihat kain putih yang diikatnya tepat di ujung tongkat. Kainnya telah kusam, tetapi tongkat tersebut khas adanya. Mari kita semua membacakan doa di kuburan ini. Dialah Imam Arab yang banyak mengajarkan kita ilmu keagamaan, ucap Imam. Di sekitar perkuburan tersebut terlihat tongkat yang pernah ditancap Imam Arab yang ujungnya terpasang kain putih. Kuburan Imam Arab pun terlihat bersih dan rapi. Tongkat ini membuktikan bahwa sang imam pernah berada di sini. Semoga tidak ada rasa syirik kalian dengan tongkat dan kain putih ini. Gumam Imam. Kami selalu mengingat jejak langkahmu di sini, Suhu, ucap Pak Arsyad sambil membersihkan kain putih tersebut. Setelah doa dipanjatkan, Imam berpesan bahwa sebaiknya
Sebagian wilayah desa Nurweda ini digunakan sebagai tempat perkuburan bagi masyarakat Maluku Utara, mengingat di puncak telah muncul perkuburan mistis yang mengingatkan mereka pada kedatangan imam Arab. Setelah itu, seluruh warga kembali menjalankan aktivitas mereka. Pak Arsyad dan imam juga membersihkan rerumputan sekitar kuburan itu. Mereka membatalkan niat untuk menanam kelapa di dekat puncak tersebut. Mereka melangkah ke daerah tanah datar untuk kembali menanam. Kita pakai saja tanah di belakang gubuk untuk menanam, nak, ucap Pak Arsyad. Iya, Baba, jawab imam. Mereka kemudian menanam kelapa di belakang gubuk tersebut. Suatu hari, imam memancing dengan beberapa warga seperti biasanya. Tiba-tiba dari kejauhan kapal datang dengan rombongan yang membawa jenazah. Mereka berniat menguburkan jenazah tersebut di perkuburan desa imam. Jenazah tersebut adalah warga Maluku Utara yang meninggal akibat sakit yang mewabah. Baba, sebaiknya kita ikut mengantarkan jenazah ini ke pekuburan. Sungguh kasihkan keluarga yang ikut hanya sedikit, imam mengajak Pak Arsyad. Mereka pun membantu mengangkati jenazah dan membawanya ke perkuburan itu. Prosesi pemakaman dilakukan. Hingga tiba saat pembacaan doa, imam pun melangkah duduk membacakan doa sebelum ia kembali bekerja di tepi pantai. Setelah pemakaman selesai, imam dan kedua babanya itu kembali menjalankan aktivitas memancing di pantai. Seperti biasa, imam selalu dikejutkan dengan ikan-ikan yang selalu dengan mudah ia tangkap. Dalam 20 menit, ia telah mendapatkan 7 ekor ikan yang lumayan besar. Ia menitipkan 2 ekor ikan untuk memberikan kepada Ibu Jubaidah, janda miskin yang hidup dengan seorang anaknya yang masih berusia 8 tahun. Aku titipkan hasil pancinganku ini ya, Baba, ucap imam. Bagaimana jika ia bertanya dari siapa ikan ini? Jawab Pak Arsyad. Jangan beritahu dariku, Baba. Sungguh rasa ikhlas tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, balas imam. Pak Arsyad tersenyum dan menuruti kemauan imam. Mereka berjalan menuju gubuk masing-masing. Tidak lupa imam membersihkan dirinya untuk bersiap-siap memadu ibadah asar sore hari ini. Selesai mengerjakan kewajibannya itu, imam berjalan menyusuri puncak dan hendak mengirim doa untuk imam Arab di kuburnya. Tiba-tiba, krek, 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 bunyi kayu yang dibersihkan seorang laki-laki, sementara di sebelah kanan kuburan itu terlihat seorang wanita dan anaknya sedang merenung. Bisakah aku tahu apakah kalian juga akan mengirim doa untuk sang almarhum? Tebak imam. Maaf imam, kami sedang melakukan ritual, jawab sang ayah. Ritual? Apa yang kalian maksudkan? Ini kan kuburan. Sedikit kaget imam berkata. Kami ingin meminta kesehatan. Kami takut terserang wabah penyakit yang telah membuat sebagian warga Maluku Utara meninggal. Sang ibu menjawab. Imam menatap keheranan dengan yang mereka bawa, yaitu sesajen seperti nasi kuning, uang, kain putih yang mereka ikat pada tongkat bagaikan tongkat yang diikat imam Arab. Tongkat tersebut mereka tancapkan. Sungguh ini syirik, saudaraku. Imam menyela. Kalian tidak pantas melakukan ini. Penyakit itu datang dari Yang Maha Kuasa. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Kalian hanya akan menjadi orang syirik. Apa pedulimu? Marah ayah tersebut. Aku peduli karena wilayah ini bersih dari kesyirikan. Aku dan warga berusaha menjaga hal itu. Kamu tidak perlu memberikan perhatian bodohmu. Kami akan menyelesaikan ritual kami dan kembali ke daerah kami. Imam teringat pada pesan gurunya, yaitu ingatkan mereka yang tengah berbuat dosa sebanyak yang kau mampu. Akan tetapi jika mereka tidak ingin mendengar, jauhilah mereka. Begitulah imam. Ketika selesai salat, nasihat-nasihat kecil selalu ia sampaikan kepada warga sekitar. Ia selalu berharap mereka melakukan hal yang ia sampaikan. Salat maghrib telah selesai.
Mereka semua kembali ke gubuk. Imam belum ingin pulang. Ia terus melakukan zikir hingga pukul 11 malam. Begitulah aktivitas semasa hidupnya. Suatu ketika, Imam jatuh sakit dan meninggal. Sebelum meninggal, Imam berpesan kepada masyarakat untuk selalu membersihkan wilayah desa dan memberikan kesempatan kepada masyarakat lain untuk menguburkan jenazah di perkuburan desa, asalkan tidak berbuat syirik. Setelah imam dimakamkan, terlihat kepala desa mengumpulkan semua warga dan memberikan pengumuman. Ingatlah saudara-saudara, imam merupakan orang yang sangat berpengaruh di desa ini. Sudah sepatutnya pesan-pesannya kita patuhi, ucap kepala desa. Syekh Imam, anak Pak Arsyad terseduh-seduh karena suhunya telah meninggal. Murid-murid imam juga sangat sedih dengan kepergiannya. Tidak hanya warga desa Nurweda, ikan yang berada di pantai pun berkumpul dan menangis bersama. Hiks, imam telah meninggalkan kita. Imam yang baik hati, ucap sekeluarga ikan cakalang. Sungguh sepi pantai ini, imam tidak lagi ada di sini memancing, kata ikan yang lain. Hari semakin mendung. Siang itu, setelah pemakaman sang imam, hujan semakin deras, tanda langit pun bersedih atas kepergiannya. Anak ibu Mina, Khairul namanya, adalah seorang santri imam yang sangat menyayangi imam. Ia duduk termenung di depan rumah gubuk yang digunakan untuk salat. Khairul, apa yang engkau lakukan di sini? Tanya Pak Ali. Aku merindukan Syekh Imam, gumamnya. Berdoalah untuknya. Apakah kau pernah ingat apa yang telah disampaikan kepada kalian murid-muridnya? Khairul kemudian mengingat percakapan antara ia dan Syekhnya mengenai kata kehilangan. Hal itu untuk menguatkan hatinya dan mengurangi kesedihannya. Terlintas di pikirannya percakapan dengan Syekhnya ia saat itu. Kau tahu bagaimana seorang terlihat bahagia? Tanya imam. Bahagia? Bahagia itu ketika kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan dan harapkan, jawab Khairul. Sayangnya itu masih keliru, nak, sela imam. Keliru? Lalu seperti apa, Syekh? Tanya Khairul. Nak, orang bahagia itu adalah ketika ia kehilangan sesuatu. Ia mampu untuk tidak bersedih. Untuk menjadi orang bahagia, tekanlah keinginanmu dan berupayalah untuk tidak bersedih ketika sedang kehilangan. Imam menjelaskan, kata-kata almarhum Syekhnya itu sejenak terlintas di pikirannya sehingga kembali menguatkan hatinya. Saat itu Pak Ali kembali ke dalam dan mengajak Khairul dan anak-anak lainnya mengaji bersama untuk mendoakan sang imam. Ketika mereka sedang mengaji, Pak Ali duduk bersama dengan beberapa bapak-bapak di tengah gubuk dan membahas tentang yang akan menggantikan posisi imam sebagai pemimpin ibadah nanti. Siapapun yang memimpin nanti, dia harus siap memimpin warga kita juga, ucap Pak Ali. Warga desa Nurweda, termasuk Maluku Utara, merupakan warga yang mempunyai toleransi dan rasa sayang yang tinggi, sehingga mereka mengizinkan penguburan tersebut. Sebenarnya pekuburan diperuntukkan untuk kuburan orang Islam, tetapi tidak apalah. Mari kita kebumikan saja, jawab Faisal, anak Pak Arsyad yang tertua. Warga pun membantu proses penguburan tersebut. Ketika selesai proses penguburan tersebut, para tentara Belanda mengucapkan terima kasih. Mereka bersiap-siap untuk kembali ke negara mereka. Terima kasih, ucap tentara Belanda tertati-tati dari arah samping kanan pohon di pekuburan
kuburan itu terlihat dua orang tentara yang sedang serius bercakap-cakap. Wajah masyarakat semakin penasaran. Gerak-geriknya mereka menunjukkan adanya rahasia yang tersimpan pada mayat yang telah dikuburkan tadi. Tiba-tiba seorang lelaki Belanda mengisyaratkan mereka untuk kembali ke kapal karena mereka akan meninggalkan Maluku Utara. "We should go now," teriak lelaki itu, yang artinya kita harus pergi sekarang. Kemudian mereka kembali ke kapal perang yang besar dan bersiap-siap meninggalkan Maluku Utara. Bunyi kapal menyertai kepergian mereka. Setelah kejadian itu, Faisal dan teman-temannya kembali ke rumah masing-masing. Mereka bersiap-siap untuk pergi memancing seperti yang diajak Imam dulu. "Teman-teman, 15 menit lagi kita bertemu di pantai untuk memancing ya," kata Faisal. "Aku harus kembali membantu ibuku di rumah menjemur sagu. Aku dan Khairul bersiap-siap dulu," kata Reza. Setelah itu mereka bertemu di tepi pantai dan bersiap-siap memancing. Ketika memancing ada segerombolan ikan berkumpul di dekat pancingan. "Lihatlah teman-teman, ada anak didik Imam di sana. Kami jadi merindukan Imam kecil yang dulu." Khairul menyaksikan hal tersebut. Ia kembali mengingat cerita Syekh Imam dulu dan ia mengucap syukur untuk bisa terus belajar lebih baik daripada sekarang. "Seandainya engkau ada di sini, Syekh," gumam Khairul. Pada siang hari, para ibu bersiap-siap untuk memasak pembacaan doa 10 hari kepergian Imam. Ibu Mina, malam nanti adalah tahlilan untuk Imam. Rencananya saya mau bikin kue lapis tidore. Ibu Lili juga mau masak kue lampa yang terbuat dari nasi ketan dan ikan. "Bagaimana dengan Ibu Mina?" tanya Ibu Julaiha. "Kebetulan ada pisang yang sudah masak. Saya rencananya mau bikin kue Nagasari," jawab Ibu Mina. Begitulah warga bekerja sama untuk tahlilan yang mendoakan Imam. Mereka selalu bergotong royong dalam menyiapkan bacaan doa bagi setiap warga, terutama untuk Imam yang selalu memimpin mereka dalam beribadah. Beberapa puluhan tahun berlalu setelah kepergian Imam, masyarakat baru pun kini sudah melakukan kesyirikan. Mereka percaya bahwa ketika berziarah ke kuburan dan meletakkan bermacam-macam uang bisa membayar kesembuhan ketika sakit. Pagi hari, Pak Kepala Desa sedang berjalan-jalan memantau keadaan kuburan sekitar. Tiba-tiba ada seorang ibu yang akan berziarah menyapa Pak Kepala Desa. "Selamat pagi, Pak," ibu itu menyapa. "Pagi, mau kemana, Bu?" balas Pak Saleh, si kepala desa. "Saya mau berziarah, saya mau meminta kesehatan anak saya." "Apa maksudnya?" "Seperti kata-kata orang, kita bisa mendapatkan kesehatan kalau berziarah ke sini, Pak. Saya sudah membawa duit, recehan, dan kain putih untuk diletakkan di kuburan." "Itu syirik, Ibu, sangatlah tidak baik. Namun kenyataannya ada yang sembuh, Pak." "Itu hanya kebetulan. Jika sakit, silakan ke dokter saja, bukan ke kuburan." Ibu itu tidak peduli dengan perkataan Pak Saleh. Ia kembali melanjutkan perjalanannya ke kuburan. Ia mengambil kayu dan menancapkannya di dekat kuburan. Kemudian ia mengikat kain putih yang dipercaya sebagai niat suci. Ia juga meletakkan uang tanda membeli kesehatan. Pak Kepala Desa pun hanya menggeleng-gelengkan kepala dan menyebut masyarakat ini seperti kembali ke zaman kebodohan. Sementara itu di pinggiran pantai terlihat Faisal dan kawan-kawannya tengah bersiap-siap untuk kembali ke rumah masing-masing. Dalam perjalanan mereka ke rumah, mereka bertemu dua orang peneliti yang baru saja tiba dengan kapal laut. "Adik-adik, kami boleh bertanya?" tanya kedua pemuda tersebut. "Iya, Pak, ada yang bisa kami bantu?" jawab Khairul.
Apakah kalian pernah mendengar beberapa puluh tahun lalu ada masyarakat Maluku Utara yang terserang wabah penyakit dan meninggal di sini? Benar, Pak. Saya pernah mendengar cerita dari ayah saya, tetapi saya tidak tahu betul siapa orang itu, tambah Raihan. Bagaimana kami bisa menemukan informasi tersebut lebih lengkap? Mari, Pak. Silakan ikut kami di tengah desa untuk bertemu orang tua kami. Mereka pasti menjelaskannya, Khairul menjelaskan. Mereka kemudian mengantar kedua pemuda tersebut ke tengah desa untuk bertemu Pak Saleh selaku kepala desa. Ada apa ini anak-anak? Tanya Pak Saleh keheranan. Ini Abah, Bapak berdua ini mau mencari orang. Bagaimana ada yang saya bisa bantu? Begini Pak, sebenarnya kami mencari kuburan, bukan mencari orang. Kuburan tersebut adalah kuburan warga di sini yang pernah meninggal karena wabah, Pak. Maksud kalian penyakit yang membuat sebagian besar masyarakat meninggal? Apa benar, Abah? Apakah itu warga sini? Kami ingin mohon izin mengambil sampel jari jenazah. Sebenarnya orang itu bukanlah warga sini. Ia merupakan warga di luar desa Norweda yang hanya dikuburkan di sini. Mari saya antarkan. Ketika berada di kuburan, Pak Kepala Desa menunjukkan kuburan tersebut. Karena kedua lelaki tersebut telah mendapat izin, mereka menelpon teman-teman mereka untuk meminta bantuan dalam menggali kuburan tersebut. Akan tetapi ada hal aneh yang terjadi sore hari itu. Semakin dibongkar semakin terlihat tanah baru. Bukanlah air atau tulang belulang dari mayat. Ini sangat aneh. Ada apa dengan wilayah ini? Apa Bapak yakin ini adalah kuburannya? Kalian sendiri yang melihat kan? Di kuburan ini masih ada bebatuan dan kuburan ini tidak disentuh apapun. Pak, ini sudah melebihi ukuran galian kuburan seharusnya. Tetapi ini sangat aneh. Tanah ini malah tanah seperti tanah baru, tidak seperti tanah yang dikuburi jenazah. Bulu kuduk kedua peneliti itu menjadi semakin merinding. Mereka kemudian membatalkan niat untuk melakukan galian kuburan dan memutuskan untuk kembali ke kota mereka. Begitulah kejadian demi kejadian di pulau itu semenjak meninggalnya Imam. Tanah yang dipercayai telah banyak dikuburi jenazah malah masih terlihat luas seperti tanah yang tidak pernah dikuburi jenazah sebelumnya. Tahun demi tahun berlalu, Imam yang selalu memberikan nasihat dan kebaikan dalam setiap langkahnya itu telah tiada. Masyarakat sudah mulai menyalahi aturan keagamaan. Mereka menganggap kuburan Imam Arab yang muncul tersebut sebagai kuburan mistis. Suatu sore Raihan dan Faisal berjalan menyusuri hutan untuk mengambil buah kelapa. Ketika mereka berjalan melewati kuburan, mereka dikagetkan oleh dua orang yang sedang duduk di samping kuburan. Mereka merupakan suami istri yang sedang melakukan ritual dengan sesajen yang telah disiapkan. Apa gerangan yang dilakukan mereka? Aku juga tidak tahu, Rehan. Mari kita lihat. Maaf, Pak, Ibu. Sedang apa? Kami ingin meminta rezeki. Kami ingin meminta kesehatan. Loh, meminta kesehatan kok ke kuburan, Bu? Kalian diam saja, jangan banyak bicara. Sebentar lagi akan selesai ritual kami. Terlihat beberapa uang kertas yang mereka siapkan di kuburan tersebut. Selain itu, si suami menyiapkan tongkat dari batang pohon dan kemudian mengikat kain putih di tongkat itu. Sungguh syirik mereka ini. Hal ini harus kita laporkan kepada Pak Kepala Desa supaya tidak berpengaruh besar pada warga sekitar. Mereka pun berjalan ke rumah Pak Saleh, ayah Faisal, kepala desa di daerah tersebut. Suami istri dari tadi tidak meladani yang mereka sampaikan. Mereka sudah mempercayai bahwa kuburan jere atau kuburan mistis tersebut bisa membuat mereka sembuh dari sakit dan memberikan rezeki yang mereka mau. Sesampainya di rumah Pak Kepala Desa, "Permisi Pak, kami ingin melapor." "Apa gerangan nak?" "Kami melihat dua orang warga kembali melakukan sesajen. Sungguh keras kepala mereka. Mari kita ke kuburan." Pak Saleh pun mengajak mereka kembali ke kuburan Pak
Pak Saleh sedikit memberikan pencerahan agar tidak lagi seperti itu, tetapi mereka tidak ingin mendengarkannya. Apa yang kalian lakukan? Ini perbuatan syirik. Jika kalian mau sehat, silakan saja pergi ke dokter untuk berobat. Apa pedulimu? Apakah kau menjamin kesehatan kita? Ya. Apa yang kau memberikan kami rezeki? Sebagai kepala desa, saya cuma ingin mengingatkan berhentilah melakukan perbuatan syirik ini. Maaf Pak, tetapi inilah yang kami yakini. Engkau tidak bisa mengubahnya. Dengan terpaksa Pak Saleh membiarkan aktivitas aneh itu. Ia memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Di atas puncak terlihat Pak Samin dan Pak Kepala Desa sedang duduk memantau keadaan sekitar. Puncak inilah yang menjadi saksi keberadaan Imam Arad. Puncak yang cukup tinggi untuk dilewati, seperti melewati 120 anak tangga. Saya bingung dengan warga yang bersiara ke sini. Sudah banyak kesyirikan yang terjadi, kata Pak Syamin. Itulah kemarin saja sudah beberapa persiara melakukan hal yang sama. Lihatlah di kuburan di sini sudah banyak tongkat dan kain putih, ucap Pak Saleh. Coba masih ada imam dulu, mungkin masih bisa diatasi. Sudahlah, kita terus ingatkan saja, mudah-mudahan mereka sadar. Om Saleh, Om sadar tidak? Sebenarnya kuburan di sini sudah melewati batas. Bukannya tanah pulau ini cuma 3 hektar, akan tetapi jenazah yang dikubur sudah melewati ukuran itu. Saya juga berpikir begitu. Seperti ada yang aneh dengan tanah ini. Mereka terus membahas keanehan yang terjadi di desa itu. Desa Nurweda mempunyai misteri yang belum terjawab semenjak kepergian imam. Mayat-mayat yang diantar ke desa Nurweda selalu bisa dikuburkan. Hal ini sudah luar akal pikiran manusia. Dari kejauhan sana terlihat kapal cepat yang oleh masyarakat biasa menyebut speed menuju ke desa Nurweda. Dari kejauhan terlihat sekelompok warga asing datang. Om Saleh, sepertinya ada persiara lagi. Bagaimana? Ada yang bisa dibantu? I'm John. Saya John. Saya ingin bertanya, Pak. Jelas Mr. John memperkenalkan dirinya. Iya, bagaimana? Tanya Pak Saleh. Kami dari Belanda. Ini istri saya, Sirena. Kami kesini hendak melihat kuburan kakek buyut kami. Sepertinya dulu dikuburkan di pulau ini. Oh iya, ada. Mari ikut saya, ajak Pak Saleh. Persiara itu merupakan keluarga dari jenazah Belanda yang pernah dikuburkan beberapa puluh tahun lalu. Mereka berniat menggali kuburan karena mereka percaya kakek mereka menitipkan harta di sekitar peti jenazahnya. Kami ingin membongkar kuburan ini. Pak, mengapa begitu? Mengapa dibongkar? Heran Pak Samin. Kami hendak mengecat peti karena ada harta di dalamnya. Ya sudah, karena itu keluarga kalian silakan, namun kalian segera rapikan kembali. Baik Pak. Mr. John memberikan isyarat dan menggunakan bahasa Inggris kepada beberapa anak buahnya itu. Membongkar kuburan tersebut, galian demi galian mereka lakukan, tetapi tidak ada hasil yang ditemui. Tanah tersebut bagaikan tidak pernah dikuburi jenazah. Tanah tersebut sebagai lahan luas tanpa ada tulang belulang dan lainnya. Mengapa begini? Aneh. No. Tidak, saya tidak percaya ini. Warga desa Nurweda pun heran dengan kejadian tersebut. Pak Kepala Desa pun heran dan hanya bisa memuji kesabaran Tuhan. Hal ini pernah terjadi sebelumnya, Pak, kata Pak Saleh. Ada 2 peneliti yang membongkar kuburan tetapi tidak ada apa-apa, hanya tanah kosong. Desa ini sepertinya angker. Oh God, ya Tuhan, balas Mr. John. Mr. John akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk kembali ke kapal. Mereka memutuskan untuk kembali. Hal ini sangat membuat masyarakat merinding, termasuk Mr. John dan keluarganya. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali pulang. Inilah mistis yang terjadi di desa Nurweda, Kabupaten Halmera, Maluku Tengah. Misteri yang masih belum bisa terungkap semenjak kepergian sang imam pertama desa itu. Misteri itu adalah tanah pekuburan di desa tersebut.
terlihat luas bagaikan tidak pernah digunakan dalam menguburi jenazah-jenazah, padahal sudah beribu-ribu jenazah yang telah dikuburi di tanah tersebut. Tanah yang terlihat luas dan tidak terbatas tersebut menggambarkan besarnya budi pekerti si imam, seorang anak desa Norwegia yang baik, penuh sopan santun, berakhlak mulia, menghargai orang tua, dan selalu mengikuti apa kata syekh atau yang disebut guru agamanya. Sekian dari cerita yang saya ceritakan ini. Sekian dan terima kasih.